Beli emas secara angsuran di Pegadaian. Iya, di Pegadaian ada namanya Program Mulia. Layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan Anda, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Logam Mulia, mudah syaratnya, murah angsurannya, besar manfaatnya. Ayo mulai investasi dari sekarang juga. Arisan uang masih zaman. Arisan zaman now ya arisan emas. Arisan emas adalah program layanan investasi pegadaian yang dilakukan secara berkelompok minimal 6 orang. Mudah syaratnya, besar manfaatnya, aman prosesnya. Mereka sudah, kamu kapan? Ibadah haji merupakan rukun Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu hebat Pegadaian BRI yang sudah hadir di acara webinar hari ini, Jumat 12 November 2021 di Zoom dan offline di The Gade Coffee and Gold. Kita sekarang di lokasinya di The Gade Coffee and Gold ya. Dan juga semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita selalu bisa survive melangkah lebih maju lagi ya Pak ya bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Jadi Bapak Ibu perkenalkan saya Rahma yang akan menjadi host pada acara webinar pada hari ini dengan tema Sinergi Satukan Hati Pegadaian BRI Wujudkan Bakti untuk Negeri. Boleh dong aplaus untuk semuanya. Oke, dan temanya udah sekeren ini, luar biasa. Dan izin ya untuk bisa buka masker karena memang kita di sini sudah menjalani prokes tentunya sudah melalui swab antigen juga ya. Oke, hari ini sudah gabung bersama saya. Ini luar biasa nih ya kan. Ada Pak Pinwil ganteng. Oh. Ya. Yeay, Pak Arianto ya. Pak Anto boleh disapa teman-teman BRI semuanya sudah gabung di Zoom bersama kita semua. Oke, halo insan brilian BRI dan apa kalau Pegadaian apa ya panggilannya? Sama aja ya. Oh, insan brilian Pegadaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa kalau ngobrolnya luas sekali wawasan beliau dan beruntung banget nih punya Pinwil sekeren ini ya. Oke, karena Pak Anto tadi juga ikut di acara apa Mantri ya Pak ya? Oh iya, klasterku, klaster Mantriku ya. Ternyata fansnya banyak banget ini ya. Semuanya manggil Pak Anto, Pak Anto. Oke, dan juga hadir bersama kita semua di sini yang terhormat Vice President Bisnis PT Pegadaian Area Sumsel Babel, Bapak Tun Imanuddin. Bapak nih. Kalau Pak Tun, ya senyumnya ini luar biasa ya, bersahaja, ya kan, menginspirasi semua teman-teman. Boleh aplaus untuk Pak Tun. Oke, dan juga teman-teman Pegadaian BRI yang sudah bergabung dalam Zoom. Nanti setelah webinar ini, di acara webinar kita akan dapat banyak gimmick, banyak door prize yang disiapkan sama Pak Anto dan Pak Tun. Ini luar biasa nih, boleh aplaus sekali lagi. Oke, ada power bank 2 pieces dan juga ada saldo top up link aja dari BRI yang disiapkan oleh Pak Anto. Wih, dan juga ada logam mulia baby gold sebesar 0,1 gram sebanyak 4 keping. Nih, ada yang mau nggak kira-kira? Ya. Saya nggak boleh ikutan. Boleh nggak ya Pak ya? Oke. Dan juga Bapak hadir juga semuanya saya sapa juga di sini yang sudah bergabung bersama kita ya. Jajaran pimpinan BRI dan Pegadaian. Ada Pak Riz, Pak Ar, Bu Irma. Ya siap. Dan juga para karyawan karyawati yang sudah hadir di Zoom di acara kita pada hari ini dengan tema Sinergi Satukan Hati Pegadaian BRI Wujudkan Bakti untuk Negeri. Oke, dan juga 3 penanya terbaik nantinya silakan ya mulai dari sekarang di kolom chat itu siapa yang mau nanya boleh ke Pak Anto, boleh ke Pak Tun. Nanti penanya terbaik kita pilih 3 orang akan mendapatkan top up saldo link aja. Oke, baik Pak Anto. Ngobrol-ngobrol bentar Pak. Siap. Nervous juga sih sedikit. Aman Pak, aman. Oke. Dan juga di sini juga disaksikan live Zoom ya Pak ya di YouTube-nya Tribun Sumsel dan juga Facebook-nya Tribun Sumsel. Wow. Oke, Pak Anto.
Bank Rakyat Indonesia sendiri kan merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia ya Pak ya. Wah, kalau dengar nama BRI itu gongnya udah kemana-mana ya Pak ya. Dan berdiri sejak tahun 1895, bener nggak Pak? Betul, betul. Bener ya, saya googling juga tuh Pak. 126 tahun usianya. Wow, sudah sangat tua tapi orang-orang milenial. Tepuk Bahkan yang tangan sudah dong. yang senior pun tetap milenial. Siap, aman Pak. Boleh dong Pak di-share sedikit tentang BRI itu sendiri, seperti apa sih Bank Rakyat Indonesia ke teman-teman Pegadaian? Oh iya, BRI itu memang salah satu bank BUMN di negeri ini, tapi kalau tadi tagline-nya itu kan kita terbesar dan tersebar. Tersebar di seluruh, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mulai di jurnal kita saat ini kita sedang kembali ke citanya kita. Kalau di Direktorat Mikro itu pulang ke rumah, yaitu kembali ke rumah kita. Rumahnya BRI di mana? Rumahnya BRI ya di desa-desa. Tapi bukan berarti BRI Bank Desa gitu. Teknologinya sudah luar biasa. Kenapa kita kembali? Karena kita kembali menjadi bank UMKM. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah 80% lebih. Wow. Dan terbukti dari tadi ya, salah satu acara Pak Anto yang sangat sukses tentunya betul. Itu luar biasa ramainya. Dan itu serentak Mbak, serentak di seluruh wilayah. Dilakukan hari ini dilakukan bazar klaster Mantriku. Oke. Jadi tujuan kegiatan itu adalah untuk mengenalkan produk-produk klaster nasabah binaan BRI. Oh, mengenalkan nasabah binaan BRI Pak ya. Jadi kita mengangkat para UMKM ini yang mana memang di masa pandemi ini memang mereka agak kesulitan ya Pak ya dalam kondisi pendapatan. Karena ternyata potensinya sangat besar. Nah, permasalahan mereka selama ini adalah produknya belum banyak dikenal gitu. Padahal saya tahu beberapa itu kualitasnya sudah internasional. Kaget-kaget kita ada beberapa itu ternyata sudah go internasional para UMKM yang memang binaan dari BRI itu sendiri. Betul. Oke, boleh nanti ya Pak Tun Pegadaian juga ikut ini. Tadi Pak Tun juga ikut. Iya, ikut borong juga tadi. Oke, ikut borong juga ya. Betul. Oke, dan juga ada yang di-share juga Jumat hemat jalan-jalan jadi nikmat. Nih kan dari Bu Irma tadi share ke saya juga nih, salah satunya bentuknya tadi ya Pak ya. Bahwa memang hari Jumat ini ya harus memang kita tadi ya show bahwa ada UMKM, memang ya ceria banget diwarnai dengan senam bersama tadi Pak. Iya, betul. Karena kita kan juga di manajemen BRI sekarang mulai berubah bentuk dan menerapkan transformasi budaya. Jadi kita ada work life balance, artinya keseimbangan antara bekerja, berkarya juga sisi lainnya juga ada. Sehingga ketika dalam bekerja, ketika balance pasti produktivitas akan semakin baik. Siap. Oke, jadi kita harus memang bahagia tentu aja ya Pak ya. Kuncinya bahagia. Siap. Oke, balik lagi nih Pak ya. Kita ketahui bahwa BRI Pegadaian kan sudah bersinergi ya Pak ya. Oke, dan salah satu bentuk sinergi adalah implementasi inisiatif co-location tentunya ya Pak ya. Atau pemanfaatan jaringan bersama BRI yang sudah saat ini di seluruh Indonesia 58 titik ya Pak. Sementara 58 titik, dan juga untuk wilayah Pak Anto sendiri sudah berapa titik Pak? Ada 5 titik Pak. 5 titik, boleh disebutin nggak Pak 5 titik itu? Saya nggak hafal banget ya. Tapi yang saya ingat tuh di Kayu Agung. Kalau nggak salah di daerah Sumber Hidup, terus kemudian di Betung ya Pak ya. Oke, Betung. Di Betung, kemudian di Palembang sendiri di Simpang Polda. Terus kemudian Batu Raja. Satu lagi itu di Kayu Agung. Oh, Lubuk Linggau betul. Jadi ada 5. Jadi sebenarnya boleh dijelaskan sedikit ya. Kalau co-location itu merupakan bagian dari sinerginya 3 entitas, ya kan? BRI, Pegadaian dan PNM. Satu lagi PNM. Nanti kapan-kapan saudara kita yang satu kita undang juga ya. Iya, siap Pak, siap. Salah satu merupakan wujud dari penggabungan 3 identitas itu yang dikenal dengan namanya senyum. Apa itu senyum kan? Apa itu senyum ya? Kenapa senyum itu? Kan? Kenapa senyum Pak ya? Senyum terus, Patun senyum terus. Ternyata karena Patun sering senyum gitu. Jadi senyum itu sebenarnya akronim dari Sentra Layanan Ultramikro. Penggabungan tadi, penggabungan 3 holding tadi, 3 entitas tadi untuk lebih mengembangkan ke ultramikro yang ada. Nah, salah satu wujudnya adalah co-location. Siap. Oke, dan itu tadi manfaatnya
kenapa ada colocation ya Pak ya, bahwa Ya. memang kita Jadi kalau colocation itu sebenarnya sinergi tadi, ya mungkin dalam bentuk fisiknya, penggabungan dari tiga entitas tadi untuk mengembangkan ultramikro kita, gitu. Salah satunya bentuk efisiensi. Jadi satu kantor ada tiga layanan di situ. Iya. Nah, pengjauhan lebih lanjutnya lagi dari Senyum tadi, selain colocation itu juga ada Umi Corner. Jadi nanti Umi Corner itu nanti semacam perangkat yang dititipkan ke marketing kita ya, istilahnya kalau di kami mantri gitu, nanti juga, tapi nanti digabung dengan punyanya Pegadaian dan PNM itu nanti sampai 65.000. Jadi tenaga marketing kita di luar itu udah sampai 65.000. Wow. Itu yang kedua. Yang kemudian data analytical. Jadi ada 3 tahap tadi, colocation, terus kemudian Umi Corner sama data analytical. Jadi data ini digabungkan sehingga kembali bisa mencapai UMKM ultramikro yang belum terjamah selama ini. Ada berapa banyak Pak kira-kira Pak menurut Bapak ultramikro yang belum terjamah tentunya, yang UKM ini? Masih banyak banget, masih banyak banget. Potensinya masih sangat besar. Jadi kalau colocation sendiri, saya mohon maaf cerita sedikit. Colocation ini se-Indonesia sekarang ini baru 58 ya Pak ya? 58 sampai dengan saat ini, September ini. Kemarin sudah rampung, journey-nya September kemarin sudah rampung, itu 58. Sampai dengan akhir Desember ini nanti akan ada 147 colocation. Sedangkan di 2022 nanti itu ada 1.000. Tapi itu baru bagian kecil dari keseluruhan. Karena di luar sana sangat amat banyak. Ya. Ini memang landasan dilakukannya holding ini adalah kembali untuk menyentuh nasabah ultramikro, yaitu masyarakat ultramikro yang sama ini belum tersentuh oleh perbankan. Kalau saya nggak salah datanya itu masih ada sekitar 8 juta yang belum. 8 juta yang belum tersentuh, dan ini adalah pangsa pasarnya memang dari BRI dan juga Pegadaian sendiri untuk menggandeng para yang memang belum tersentuh tadi ya Pak ya. Tujuannya adalah pertama menyentuh mereka, kemudian nanti pengembangannya adalah sebagai nasabah mikronya. Jadi dimulai dari situ. Saat ini kita kejar untuk ultramikronya, tapi nanti ke depan kita dorong menjadi nasabah mikro. Nah, wujud salah satunya tadi yang kita lakukan pasar bazar mantri itu. Iya, siap. Dan banyak sekali manfaatnya ternyata adanya colocation ini ya Pak ya. Jadi ini memang terjadi efisiensi, memang kita bersinergi untuk bisa menyatukan yang memang belum terjamah tadi, sehingga mereka tidak segan lagi, dan kita bisa sama-sama nih ya Pak ya untuk bisa menggandeng. Ayo dong kita sama-sama, ternyata BRI ini memang bank besar tapi merakyat sekali, ya kan? Oke, siap. Dan juga boleh juga Pak diceritain untuk kurang lebihnya memang nasabahnya, terutama nasabah-nasabah BRI yang memang tadinya niatnya memang nabung, terus ternyata dengan adanya Pegadaian nabung emas ya Pak juga. ya? Bahkan saya sudah buka nih Mbak. Saya sendiri udah buka. Tabungan emas. Wow, Pak udah buka nih. Dan saya minta teman-teman BRI lain-lain juga sama nih, karena ini investasi juga rupanya gitu. Nah, siap. Jadi tadi keuntungannya colocation apa? Di satu tempat nasabah dalam hal ini masyarakat ya bisa menerima manfaat dari 3 entitas tadi ya. Contoh kemarin saya ketika kita yang buka di sini di mana, di Simpang Polda yang sudah jalan itu ya, nasabah BRI datang gitu. Biasanya dia petani gitu, dari hasil panennya biasanya dia berinvestasi kemana? Salah satunya emas ternyata. Emasnya beli di mana? Di pasar. Padahal itu ada resiko juga, dia kan ambil uang segala macam, belum lagi nilainya yang mungkin berkurang, karena kalau di pasar itu kan pasti harganya tinggi lah gitu. Sementara ketika kita ajak ngobrol ya Pak ya, mereka beli emas bukan buat dipakai Mbak, tapi untuk apa? Investasi. Ketika nanti mohon maaf anaknya butuh buat kuliah, buat apa itu dicairkan. Nah, kita arahkan ke Pegadaian tentunya. Ada tabungan emas ya Pak ya, di mana tidak harus beli emas tapi bisa setor langsung, dan itu nanti kita linkkan ya Pak ya, linkkan dengan tabungan. Jadi selain berinvestasi di tabungan, bisa juga berinvestasi di emas itu. Gitu. Sehingga mengajarkan masyarakat atau nasabah juga untuk berinvestasi dan menabung juga. Gitu. Sebaliknya, nasabah Pegadaian ya, ketika dia mungkin dia tadinya mau menggadaikan
emasnya gitu. Oke. Tapi kemudian ada BRI di situ. Iya, Nah, kita arahkan kalau memang usahanya bagus segala macam, bisa kita arahkan untuk dapat fasilitas pinjaman di kita. Dan dia dibiasakan menabung juga gitu. Ada produk-produk BRI lainnya. Contoh kita sekarang lagi rame kalau yang lagi digalakan di mana? Di Palembang salah satunya apa? Di PLK, Mbak. Selama ini kan pikiran kita kalau namanya orang pensiunan itu kan hanya pegawai segala macam gitu. Kita ada. Kita dengan kelompok tani itu mereka punya pensiun. Petani udah bisa punya pensiun bisa sekarang? Mbak itu. Nah itu mereka kaget-kaget gitu loh. Menarik. Iya, menarik. Dan ini saya lagi ngaju Pak Tun supaya pegawainya dia kalau saya buka ini pegawainya buka di PLK nanti. Jadi mereka kita ajarkan untuk berinvestasi buat nanti ketika masa pensiun atau masa sudah tidak mungkin menggarap sawah lagi. Gitu. Untuk bisa beraktivitas full lagi ya Pak ya. Oke, gitu, sehingga Pak. Mereka punya tabungan untuk hari mereka tuanya. Bisa gitu, luar biasa sekali itu Pak ya. Tadi menarik sekali ya Pak Anto ya bahwa Pak Anto menyebutkan terjadi memang banyak beberapa nasabah datang ke BRI, ternyata pas ditanya nih Ibu mau diapain, ambil uangnya, ternyata beli emas lah. Benar Pak, adanya pegadaian bisa memang mensiasati hal tersebut. Loh, nggak usah jauh-jauh Bu, ada di sebelah. Ada di sebelah kantor yang local location tadi ya Pak ya, ada di sebelah, ternyata di sebelah ada pegadaian. Dan daripada berinvestasi di hal-hal yang ya kayak sekarang ya mohon maaf ada pinjol segala macam, itu lebih kita arahkan. Contoh kita sekarang lagi mengembangkan di salah satunya di cabang kami di Palembang Sriwijaya itu arisan emas gitu loh. Dan itu ternyata ada produknya di Pegadaian gitu loh. Jadi semakin Pak Anto udah ikut arisan yang lain harus ikut juga semuanya. Jadi memang itu jadi bukan arisan yang nanti gantian dapat, semua nabung sama-sama. Kita hitung 6 bulan ternyata pas jatuh pembayarannya itu ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya kan kebutuhan tinggi tuh. Kalau dulu jual-jual barang-barang, kalau sekarang sudah ada gitu loh. Gitu. Ini bekas juga nih dari Pegadaian. Pak Tun luar biasa nih Pak Anto kayaknya udah paham banget produk Pegadaian, kayaknya Pak Tun nggak perlu. Jadi ini menarik sekali Pak, sinergi ini memang untuk biar teman-teman juga aware bahwa memang sebagian besar kita memang investasinya selain dari tabungan yang di BRI ya Pak ya, kita bisa menyisihkan untuk nabung emas, benar ya Pak Anto? Betul. Dan itu koleknya gampang Mbak, kita ada produk namanya strawberry segala macam itu bisa dikumpulkan di situ. Jadi mereka nggak usah datang segala macam, pakai aplikasi kita udah bisa juga. Oh gitu. Menarik tuh Pak. Iya, nanti saya cerita lagi. Siap. Banyak ya Pak ya. Ceritanya ya, oke. Dan juga sudah luar biasa tadi bahwa kita lihat dari data bahwa memang benar kata Pak Anto bahwa memang banyak sekali yang masyarakat dengan access sistemnya memang belum tercover oleh lembaga keuangan dan itu yang 5 juta itu memang adanya sinergi ini kita mengakomodir sehingga mereka bisa tahu ya Pak ya, bisa tahu dan mereka juga nggak segan untuk bisa datang dalam satu co-location kita. Ternyata Pegadaian itu BRI itu ada Pegadaian. Ya di Pegadaian ada BRI gitu kan sama-sama. Oke, baik. Pak Anto menarik sekali dan luar biasa. Oke, dan juga dan teman-teman di Zoom ini semuanya udah pada standby belum ya? Oke. Karena Rahma punya satu pertanyaan nih Pak Anto ya. Luar biasa nih di awal juga biar pada semangat semuanya. Rahma akan kasih baby gold 0,1 gram ini bagi plus bagi yang tercepat jawab pertanyaan, ketik di kolom chat. Silakan nanti teman-teman admin yang tercepat nanti ya langsung dapat di kolom chat. Oke. Langsung banyak pertanyaannya belum di rumah. Ini baru mau kasih baby gold loh. Iya. Satu pertanyaan. Tadi Pak Anto sudah menjelaskan ada 5 unit co-location di wilayahnya Pak Anto sendiri. Oke. Coba dong sebutin 5 unit yang menjadi co-location. Langsung 5. Ayo, langsung sebutin 5-5-nya ya di kolom chat ya. Oke, nanti teman-teman disebutin ya. Siapa yang menang mendapatkan logam mulia 0,1 gram. Pak Anto, nanti kita ngobrol lagi. Sebelum ke Pak Tun, boleh kita saksikan video yang berikut ini. Ini kita berkumpul di sini di acara peresmian sentral layanan Putra Mikro Kondisi Kolaborasi ini merupakan satu yang mutlak ya dalam kondisi saat ini ya. Kita bersinergi untuk mencapai kinerja yang sangat luar biasa, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM ya.
bagaimana ini yang sangat dinantikan oleh masyarakat, di mana ada 3 entitas dalam satu layanan itu sangat luar biasa. Kegiatan hari ini dengan launchingnya Senyum itu menjadi suatu pijakan kita bersama untuk sama-sama kita bersatu. Mobil baru, mobil second. Semangat pagi. Apakah kafe itu? Luar biasa. Bagaimana diriku? Harus lebih baik, pasti yang terbaik. Yes, revolution. Oke, baik. Dan sudah ada ini jawaban yang tepat benar. Ya, ini saya umumin ya Pak ya, mendapatkan baby gold 0,1 gram KCP Pendopo Prabu Muli. Oke, betul kayu Agung Simpang Polda Batu Raja Lubuk Linggau, berarti merhatiin dari awal. Selamat ya untuk KCP Pendopo Prabu Muli, nanti dikirim baby goldnya. Oke, langsung seneng-seneng pasti ya outletnya. Oke, Pak Tun, tadi Pak Anto juga sudah menjelaskan luar biasa sekali ya harapan dari sinergi co-location ini ya Pak ya. Untuk di wilayah Pak Tun sendiri ada 3 ya Pak ya yang sudah hadir di BRI. Mungkin teman-teman BRI belum tahu juga nih Pak tentang Pegadaian itu sendiri. Padahal tadi Pak Anto sudah jelasin tentang ya kan. Pak BRI 126 tahun. Kalau Pegadaian itu sendiri boleh Pak Tun sharing sedikit. Baik, makasih Mbak Rahma. Mungkin sebelum saya mulai, saya sapa dulu nih semua sahabat insan Brilian BRI. Brilian ya. Brilian BRI dimanapun juga yang menyaksikan kegiatan kita siang hari ini. Dan juga seluruh teman-teman Pegadaian, insan Pegadaian yang berada juga di seluruh Kanwil Palembang. Tadi penjelasan Pak Anto ya, memang BRI dengan Pegadaian itu sebenarnya dari sisi usia itu memang boleh dibilang agak kakak-kakak adik. Kakak adik Pak ya. Jadi kalau BRI tadi di 1895, kalau Pegadaian itu 1901, jadi beda 6 tahun ya. Beda 6 tahun. Jadi memang kalau dari sisi usia resminya ya BRI memang kakak kita juga gitu. Jadi kita kalau 1901 berarti sekarang sudah genap 120 tahun, Pak Anto. Dan Pegadaian ini kalau di seluruh Indonesia kita punya lebih kurang 4.400 outlet. Jadi jaringannya juga luar biasa gitu. Nah, Pegadaian ini memang secara bisnisnya ini saat ini kita punya 3 lini bisnis utama. Jadi 1 bisnis pembiayaan, 2 bisnis emas, dan 3 itu bisnis usaha lain atau macam-macam lah produknya seperti itu. Nah, di bisnis pembiayaan sendiri kita yang produk core bisnis kita itu bisnis gadai. Jadi bisnis gadai dan segala macam yang bisnis pembiayaan kita juga ada seperti misalnya pembelian kendaraan gitu Pak. Kemudian juga ada mikronya juga sama dengan BRI. Kalau untuk bisnis emasnya kita yang tadi Pak Anto juga kayaknya luar biasa juga sudah pasti gitu ya. Ya, dan terima kasih sekali teman-teman BRI yang luar biasa itu sudah jauh banget ini langkahnya, sudah aktif juga produk kita yang tadi arisan emas tadi Pak. Ya, itu bisnis emas salah satunya itu bisa membeli fisik maupun secara angsuran. Nah, kemudian bisa juga bentuk tabungan. Nah, kemudian kalau yang untuk bisnis lainnya itu kita ya sama, ada kita PIBIS Pak, PIBIS income seperti itu. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana Pegadaian ini dari sisi mungkin seberapa besar jaringannya, tadi saya sampaikan kalau seluruh Indonesia kita sekitar 4.400. Kemudian kalau untuk di wilayah Palembang, jadi Pegadaian ini kita ada wilayah, kemudian di bawahnya itu area Pak, area. Nah, di Palembang, Kanwil Palembang ini meliputi 5 provinsi. Jadi Sumbaksel terdiri dari 3 area. Ada area Palembang sendiri meliputi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kemudian area Jambi dan area Lampung. Kalau area Jambi itu meliputi Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Nah, khusus untuk di kantor area Palembang sendiri kita punya
93 outlet, Pak Otto. Dan ini alhamdulillah dengan adanya kita dikasih kesempatan untuk bersinergi dengan BRI ini, kita diberi kesempatan membuka co-location, artinya bergabung ya lokasi outlet kita. Nah, saat ini di area Palembang sendiri ini ada 3 co-location. Jadi ya Pak ya, ya. ada 3 juga sama ada di yang di Simpang Polda, ada yang di Kayu Agung, 4 ada 4 ya, Pak, ya? Kemudian ada yang di Betung, yang di Batu Raja ada di daerah Belitung, Pak. Nah, jadi dengan adanya co-location ini kita alhamdulillah juga bisa saling mengisi lah gitu Pak. Artinya bentuk dari sinergi ini, masyarakat yang mungkin selama ini datang ke BRI itu belum kadang-kadang seperti tadi ada masyarakat yang secara ininya memang unbankable ya. Nah, mereka datang ke Pegadaian, kata Pak Anto tadi, mereka bisa membuka juga rekening tabungan gitu kan, sehingga mereka punya akses untuk mulai dapat akses untuk menjadi nasabah bank seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang kalau ngobrolin tadi ya kata Pak Tun bahwa Pegadaian itu ada gadai, emas, pembiayaan dan jasa lainnya. Tapi kalau menarik ya Pak Anton, dari tadi awal kayaknya kita ngomongin emas aja ya Pak Tun ya. Emas ya Pak Anton nih, saya punya di depan juga nih. Ini ada emas nih, dami-dami emas yang mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo. Oke. Ya. Terus kalau ngobrolin tentang emas, kenapa sih Pak harus emas Pegadaian itu sendiri? Mungkin ada ya tanya-tanya juga, kenapa harus emas? Investasi itu kan bisa banyak nih. Salah satunya yang memang yang bisa jaga aset ternyata emas. Kenapa emas, Pak? Ya kita tahu ya kalau emas ini memang secara tradisional juga ya, emas ini apalagi kalau kita misalnya muslim artinya pengembangan harga emas itu kalau nilainya itu sebetulnya setara ya, artinya dari dulu emas itu untuk menjaga aset kita sebetulnya. Jadi cuma kalau dari sisi nominalnya emas itu dari waktu ke waktu naik kan Pak Anto. Jadi makanya itu dengan kita berinvestasi emas paling tidak kita melindungi nilai aset kita gitu. Karena kita tahu melindungi aset kita. Karena kita tahu dalam kehidupan kita ada inflasi seperti itu. Nah, kemudian emas ini memang logam yang tadi yang tanpa ada pengurangan berat ya, karena misalnya tanpa ada karat tanpa ada korosi gitu ya, seperti itu. Seperti ini ya Pak ya, tahan inflasi, tahan korosi, dan mudah diuangkan, dipindahkan kan. Betul. Dan bisa digadai. Nah, itu yang penting Pak. Di Pegadaian, masuk ke rekening BRI. Oke, ya Pak ya. Ini satu dekade ya Pak ya, 2 dekade terakhir ya, harga emas ya ternyata tahun 2000 75.000 Pak per gram. Iya Pak ya. Pak Anto masih ingat nggak kemarin mas kawinnya kurang lebih berapa ya? Nggak Pak? Nggak ingat Pak. Pak Anto berapa lagi nggak ingat ya? Saya dulu kalau sukuan ya Pak ya, orang Palembang itu masih sekitar 2,4 juta satu suku. Dan satu suku 2,4 juta sekarang. Suku itu apa? Suku itu satuan berat Pak. Berat 6,7 gram Pak. Oke, kalau Palembang sukuan bilangnya. Satuan berat. Jadi kurang lebih 2,4 juta. Sekarang Pak, satu suku itu kurang lebih 5,1 juta. Masih ada 2012 ya. Masih ada Pak. Tapi Pak Bimil di Pegadaian. Oke. Ini benar-benar nih ternyata ya Pak Tun ya. Ada harga emas 2009 yang kita beli di toko emas, ada memang antam ya Pak ya, 25 gram harganya 8.750.000. Iya. Ya. Berarti 350.000 cuma per gram. Betul. Dan sekarang 856 makan 900-an Pak. Iya, betul. Bahkan pernah kalau kayak gini saya jadi pengen punya Doraemon. Untuk kemana saja kan? Balik dulu ke beli dulu semua di sini lagi ya. Oke. Iya. Tadi juga dibahas sekilas sama Pak Anto Pak bahwa memang ada tabungan emas, ada cicil emas. Bedanya apa sih Pak Tun? Oh ya, jadi bentuk investasi emas di Pegadaian ini kalau kita yang ingin bentuknya fisik langsung, tadi bisa kita dengan
memesan logam mulianya, Pak. Jadi nah, logam mulia ini seperti saya sampaikan tadi bisa memang kita beli secara tunai, tapi bisa juga kita lewat angsuran atau cicilan. Nah, bedanya antara kita investasi di tabungan emas dengan yang itu LM ya. Kalau tabungan emas ini ya kita hampir sama lah dengan bank, artinya kita menabung tapi nilai uang kita itu kita konversi dengan berat emas. Nah, sementara kalau yang fisik, ya mungkin ini contohnya ada fisik, ini yang 5 graman seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini bisa kita beli secara tunai, bisa juga kita secara angsuran. Nah, salah satu mungkin fitur yang kita kembangkan itu tadi seperti kata Pak Anto, bisa lewat arisan tadi gitu loh. Dari mungkin bisa yang 1 graman, bisa yang 5 graman seperti itu. Kalau 5 graman ini sekarang sekitar harganya hampir 5 juta ya kalau segramnya 100. Tapi Pak Anto kayaknya gregetan nih, kayaknya mau juga nih cicil emas ya Pak. Sudah dimulai. Tapi benar salah nih, ngasihnya yang 5 gram, yang 100 gram gitu kan ya. Kemarin saya sudah tanya. Iya. Kan kalau tabungan emas itu kita setor uang, tapi dikonversi dengan emas. Boleh nggak saya setor emasnya? Ternyata bisa juga. Bisa. Jadi artinya kalau kita punya emas gitu daripada ditaruh di mana-mana nanti hilang gitu ya. Risiko, Pak ya. Bisa juga ternyata. Iya. Tapi ada taksinya, Pak. Iya, siap. Nah, sama tadi saya mau tambahkan tadi sedikit yang collocation itu kan kalau selama ini orang gadai emas gitu, misalkan saya gadai emas dapat cash kan. Betul. Ini kan sangat berisiko. Betul. Sekarang kami berkolaborasi. Jadi ketika menggadaikan emas, itu nanti uang hasilnya itu kita masukkan ke tabungan BRI. Betul. Ya, entah Witama, entah Sipedes gitu. Nanti penggunanya sudah sesuai kebutuhan. Dan itu aman banget. Aman. Apalagi sekarang tabungan BRI itu sudah dilengkapi dengan Brimo. Oh, Brimo ya Pak ya. Aplikasi yang bisa memungkinkan untuk apa tuh Pak Brimo Pak? Untuk bertransaksi. Bertransaksi. Apa aja Pak? Digital mobile. Oh, digital mobile. Siap. Di mana nanti ini kita sedang dirancang bahwa nanti Brimo itu jadi kayak super app. Semua apapun jadi Mbak Rahma kalau mau ngapa-ngapain aja tinggal buka Brimo bisa. Jadi mager di rumah itu bisa semua dilaksanakan. Dengan Brimo menarik sekali. Apalagi sekarang Pak di masa pandemi juga orang juga males kan kemana-mana. Jadi itu produk digital saving kita yang luar biasa. Nanti kolaborasi kan saya udah nanya ke Pak. Iya, transaksi seperti cicilan di Pegadaian ya Pak ya. Terus juga transaksi saya kayak tadi kemarin saya tanya Pak, saya ini lagi punya uang nganggur nih Pak. Daripada saya jajanin yang enggak saya belikan emas bisa nggak Pak? Atau tabungan emas? Bisa banget. Jadi mager nanti udah enak lah gitu. Dan semoga banyak juga di sana-sana uang nganggur kayak Pak Anto. Ya Pak ya. Sehingga apa sekarang anak-anak milenial sekarang investasinya seperti itu. Iya, siapa? Ya kan dari dan mereka malas gitu. Mereka main kemarin juga ngobrol pernah sempat sama orang anak-anak milenial ya Pak ya. Mereka juga main ke saham. Main saham. Kan? Ya kan banyak sekali pilihan-pilihan gitu kan. Tapi mereka juga aware, untungnya kemana? Ya udah ke tabungan yang sebenarnya tabungan emas atau tabungan yang memang mereka prepare. Betul, daripada investasi yang nggak jelas kan ya. Betul. Masa di backup sama Pegadaian sama BRI, masih nggak percaya juga. Yang sudah memang kata berada 120-an tahun ya Pak ya. Betul. Oke, sesuai dengan tema kita ya Pak Tun ya. Iya betul sekali. Dan juga luar biasa, ini tadi juga sudah ternyata memang nanti di-announce lagi ya Pak ya ke teman-teman BRI, mungkin teman-teman Pegadaian BRI Mobile itu luar biasa banyak sekali manfaatnya. Oke, siap. Dan juga Pak Anto, Pak Tun, kira-kira berapa gram pembiayaan? Logam mulia Pak Anto mau? Kami ada program ini sedang masih hot-hotnya ya. Kemarin baru ngobrol sama Pak Tun ya. Jadi kita ada program pembelian emas dengan kartu kredit BRI dengan cicilan 0%. Dengan bunganya? Dengan bunganya 0%. Wow, mau semua tuh Pak. Keren banget gitu kan. Gimana Pak, biar bisa dapat kartu kredit BRI, pertama harus punya tabungan. Yang pasti punya penghasilan dulu kalau nggak boleh tabung. Punya Pak, teman-teman punya semua ya. Punya ya pasti. Yang pasti buka rekening BRI dulu lah. Itu tadi. Buka rekening BRI langsung dilengkapi dengan Brimonya. Nanti lanjutkan dari situ juga bisa mengajukan aplikasi untuk pembukaan rekening
kartu kreditnya. Sip, ini sebentar lagi teman-teman semuanya pasti mau pada tadi Mbak Rama pas kita mau naik tadi kan Pak Anto ngelihat tadi kan. Iya. Iya. Kita punya ini kita kan ada counter galeri. Nah, nanti itu juga Pak yang produk itu nanti. Iya, betul. Nah, itu tadi Mbak yang saya kalau itu nanti di collaboration kemarin sempat ya di sini ada juga yang lelang-lelang gitu menarik juga buat investasi. Jadi kalau nasabah kita daripada tadinya uang buat jajan kan baik investasi di situ. Kalaupun memang mau yang fisik ya Mbak. Tapi kalau yang ibu-ibu ya Pak ya terutama ya. Ibu-ibu kayaknya ada yang tertarik, ada yang juga yang memang kayak Pak Anto, tapi dominannya pasti mau punya barang. Pasti. Oke, dan Pak Tun selain emas ternyata juga ada produk pembiayaan haji ya Pak Tun untuk di Pegadaian itu sendiri ya Pak Tun. Jadi produk pembiayaan haji ini juga secara basic ininya kita ini berdasarkan gadai sebenarnya Pak, karena dia harus ada jaminan sebesar 3,5 gram. 3,5 gram itu logam mulia. Nah, salah satu fitur dari tabungan emas ini juga kalau kita punya saldo 3,5 gram bisa jadi jaminan Pak. 3,5 gram itu bisa jadi jaminan untuk pembiayaan arum haji ini kan Karama. Oke, jadi memang nggak perlu uang 25 juta lagi ya cukup. Iya, 3,5 gram. 3,5 gram kita saja. dapat pinjaman 25 juta untuk setoran awal sebagai calon jemaah haji. Iya. Iya, itu salah satu ininya. Nah, kita tahu kan jadwal keberangkatan haji ini kan Pak makin lama kan makin ini daftar tunggunya itu makin panjang gitu kan. Nah, itulah kita Pegadaian saat ini dengan produk Arum Haji ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin segera dapat kuota jadwal keberangkatannya dengan tabungan emas ini. Nah, ini mungkin di kesempatan ini juga kita di tanggal 27 nanti Pak kita ada seminar dan webinar juga ya secara hybrid. Kita akan ada seminar Arum Haji yang akan memberikan kesempatan juga pada masyarakat juga mungkin teman-teman BRI juga mungkin kalau karena Pak Anto pada saat kita memang menawarkan salah satu produk pembiayaan haji ini ternyata kalau Palembang luar biasa antusiasnya untuk berangkat haji ya Pak ya. Terutama memang kalau di Makassar ya Pak ya dominannya memang masyarakat Bugis ya. Tapi mereka mau cash, rata-rata punya uang semua. Sampai anaknya mau lahir langsung didaftarin. Saya di sana, jadi gitu ya Pak ya. Saya di sana antusiasnya tinggi benar. Tinggi ya. Bahkan kita akan kaget-kaget masih muda-muda. Sudah haji. Tapi benar nggak Pak kalau di sana memang yang dihargai memang siapa yang haji dia duduknya depan. Iya betul. Iya Pak ya. Betul. Jadi kalau di sana tuh kayak cerita juga kayak ini juga ya apa ya kebanggaan. Kebanggaan. Jadi makanya kalau sana muda-muda rata-rata udah haji. Nah ini juga makanya ini mungkin perlu disampaikan karena banyak generasi muda ternyata juga milenial itu tidak hanya mikirkan dunia juga. Kita sampai kaget-kaget Betul. Karena waktu siap. Karena waktu tunggunya juga kalau kita daftarnya nanti kurang lebih kalau sekarang kurang lebih waktu tunggunya 22 tahun Pak. Ya. Kalau di Makassar lebih lama lagi Pak. 40 tahun malah. Lebih lama lagi. Oke, siap. Luar biasa sekali ya, menarik. Ini merupakan langkah awal kita sama-sama nih Pak ya. Jadi tadi Pak Anto sudah menjelaskan tentang produk BRI, Pak Anto juga sudah menjelaskan tentang produk Pegadaian. Ternyata bisa take and give-nya ya Pak ya, sinerginya bisa lebih jauh lagi ternyata. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan? Boleh di-share 3 pertanyaan? Oke. Sebelumnya ada Kahut dulu ya? Ada Kahut ya Mbak Siska ya? Oke, teman-teman siap nggak nih kalau untuk kuis Kahut nih? Oke, baik. Oke, pertanyaan ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan sambil siap prepare Kahutnya ya. Oke, yang pertama nih ya. Nih. Dari Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, apakah dengan implementasikan colocation senyum tidak menjadi ancaman atau mematikan usaha dari salah satu BUMN tersebut? Ya enggak lah ya, karena tadi Pak Anto sudah menjelaskan juga ya, memang banyak sekali. Jadi saling dukung. Ini semakin membuka apa ya? Membuka peluang bisnis buat teman-teman juga, buat masyarakat juga. Jadi
pilihannya tuh opsinya makin banyak. Iya. Makin banyak dan saling support Iya, ya, Pak ya. Iya. Nggak ada di sini, ada di sini. Ya kalau bahasa anak muda sekarang kalau gak ada lah. Iya. Kalau mau gua ada gitu. Iya, Gitu. semuanya jadi bisa sinergi bareng-bareng. Iya. Yang mau tadinya kata Pak Anto tadi, aduh saya worry nih Mbak bawa uang dari Gada, ya udah transfer Betul. gitu kan, langsung buka, langsung dapat ATM-nya. Betul. Terus langsung downloadin Brimo tadi ya Pak ya, bisa dari rumah. Terus juga yang tadinya was-was mau beli emas di pasar, ternyata di sebelah ada Pegadaian nih. Iya, langsung. Ya dalam satu lingkungan kantor. Jadi ya take and give-nya luar biasa. Atau Jadi yang tadinya mau gadekan emasnya gitu ya. oke. Ternyata bisa dibiayai oleh BRI kan. Betul. Oke. Ini emasnya nggak jadi digadaikan, tapi di saving di situ, disimpan di situ kan lebih bermanfaat gitu, malah memacu semangat kan. Iya. Dan pilihannya juga dalam satu produk ini memang benar. Bedanya kan beda Pak ya, tabungan emas nabungnya emas, Betul. BRI nabungnya uang kan? Iya. Iya. Jadi ya mereka sama tapi beda Nggak, kolorasinya ya, kalau Pak ya. mematikan nggak justru kita pakai Saling support mendukung, dan- Pak. iya, Oke, siap. Oke, apa nih? Mbak sounding untuk pengambilan emas yang sudah. Oke, siap ya. Ternyata nih ya, oke, Bu Irma dan tim Sriwijaya ini sudah memang pembiayaan logam mulia ke seluruh pegawai-pegawainya yang belum ikutan, boleh gabung semuanya ikutan. Karena apa kata Pak Anto tadi, nggak akan rugi ya Pak ya, karena kita nyimpannya emas ya. Ya 100 ribuan aja kalau 1 gram, nggak akan rugi kan Pak ya. Kayaknya kalau BRI uang lemburnya lebih dari itu ya Pak ya. Oke, siap. Oke, kahut ya. Boleh kahut dulu? Ya, kita kahut ya. Dari berikutin ada berapa pertanyaan di kahutnya Mbak Siska? Oke, 6 dikit aja ya. Oke, 6. Yang tertinggi nanti 3 orang. Oke, yang tertinggi nanti 3 kahut ya. Juara 1 Baby Gold, juara kedua dan 3 top up link aja sebesar Rp100.000. Oke, siapa yang beruntung? Silakan join. Oke. Oke, game pinnya 3818292. Yuk join yuk. 3818292. Silakan kalian. Oke, udah banyak ini ya. Nggak perlu diajarin lagi kayaknya. Baru mau dibilang. Ya Pak, cepet ya Pak ya. Semuanya udah join ini. Siapa yang nggak mau LM 0,1 gram, 1 keping, dan juga top up link aja 100.000. Oke, untuk 3 yang terbaik tentunya akan kita pilih. Banyak ini. Ayo semuanya. 3818292. Antusiasnya banyak. Saya sering ikut, sering benar, tapi nggak pernah menang. Gitu ya Pak ya. Kenapa Pak? Ternyata benar, kecepatannya kalah. Gitu. Iya. Jadi kan tidak hanya benar, kan, tapi Iya. cepat. Gitu. Iya. Kadang-kadang kena di jaringan. Wow. Alhamdulillah. Wow, ternyata sudah berapa? 500 audien yang sudah hadir di Zoom. Inilah salah satu Pak. Bentuk Belum sinergi, tadi, bentuk iya, sinergi. bentuk sinergi dan keuntungan kita. Kalau kita sendiri mungkin nggak sampai segitu ya Pak ya. Tapi ini luar biasa sinergi ini 500 loh. Ini berkat kerjasama yang luar biasa dari Pinggul BRI, Bu Irma juga pimpinan cabang kece, dan juga Bu Devi juga ya Pak Yun dari Pegadaian. Ini luar biasa nih ya. Seluruh pemimpin cabang yang sudah terlibat tentunya cabang BRI. Ini karena Pak Antonya milenial juga Pak. Jadi semuanya. Saya juga milenial. Milenial juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, gimana? Masih banyak nih yang join. Baru mau ditutup lagi terus nama lagi nggak ditutup nih kayaknya. Oke, sudah start. Kita start ya. Apa ya kita start ya. Oke, start. Oke. Pegadaian dan BRI. And first question. Oke. Sinergi BRI Pegadaian dan BNM dalam pelayanan kepada masyarakat yang berlokasi di unit pelayanan BRI disebut. Wah, ini gampang banget. Senyum, salam, sapa, atau sejahtera.
Jawabnya gampang, masuk susah. Masuknya susah. Oke, siapa yang tertinggi? Oke, 120. Ternyata ada yang jawab sejahtera. 6 orang yang jawab salam. Ya, 3 orang yang jawab sapa. Oke, next. Oke. Mbak Unai ya yang tertinggi. Yang nomor 2 Mbak Mimi, nomor 3 Mbak Dava. Cewek semua nih ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang kedua next. Apa nama produk Pegadaian yang memberikan manfaat investasi dan asuransi kepada nasabah? Weh, emasmu, emasku, emasnya, emas kita. Ini kayaknya semua ya Pak ya. Ada mas-mas. Mengejar mas-mas. Iya. Ada filmnya ya Pak ya tuh ya. Oke. Oke, siapa yang menang tertinggi? Oke, emasku ada 105, tetap yang tertinggi ya. Oke. Oh, Mbak Unai berganti ke nomor 2 nih. Kurang cepat kayaknya Mbak Unai. Auls ya Mbak Auls. Oke, next. Apa nama aplikasi digital dari Pegadaian yang digunakan untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi? Oke, Pegadaian mobile Pegadaian, Pegadaian digital, sama digital Pegadaian ini ngeco banget nih Mbak. Ini masih banyak yang salah nih ya. Oke, Pegadaian digital, benar. Oke, ada 60 yang benar. Yang tertinggi adalah, tetap Mbak Una yang tertinggi. Dan Auls yang nomor 2. Ya, Mbak Ririn nomor 3 ternyata ya. Oke, sip. Oke, berapa target unit layanan senyum yang akan direalisasikan di tahun 2021? Wow, ini Pak Ato sudah nyebutin tadi. 10, 75, 50, apa 100 targetnya? Ya. Ini di BRI mana ya Pak ya? Betung. Di Jawa ya? Betung, Betung ya Pak ya? Oh, iya. Oke, banyak dari 92 orang yang benar. Yang tertinggi adalah siapa yang paling tinggi ini? Tetap Mbak Unai, Auls dan Yunus. Oke. Kapan? Apa tuh Pak? Kapan? BRI dan Pegadaian berdiri. BRI Pegadaian berdiri ya. Oh, ini pada harus tahu nih ulang tahunnya BRI dan ulang tahunnya Pegadaian. Nah, mengecoh nih ya, yang itu satu lagi yang mengecoh yang ke bawah itu ya. Tapi tanggalnya 16 Desember loh, sebentar lagi loh mau ulang tahun. Oke. Tetap Mbak Unai, Auls, Mulkan yang ketiga. Oke, yang terakhir ya ini ya. Belum, nomor 6 ya, ada 7. Berapa premi pembukaan Pijar? Pijar loh ini, mana nggak tahu nih? Ayo, siapa yang tahu Pijar itu pertama harusnya berapa bayar dalam setahun? Ini asuransi ya Pak ya, yang dimiliki oleh BRI. Betul. Oke, ini untuk melindungi juga masyarakat, ternyata nggak murah banget ya Pak ya, 100.000. 100.000. Iya. 100.000. Nggak apa-apa, langsung habis langsung ya. 100.000 setahun ya Pak ya. Bisa meng-cover nasabah ya dalam setahunnya, baik itu kecelakaan jiwa ya Pak ya. Oke, siap. Ya Mbak Una ini tetap nih luar biasa nih ya. Manfaat yang pada tabungan emas, mudah dijual, dapat dicetak emas. Ya, gimana nih kira-kira nih? Silakan. Apakah semuanya dapat digunakan? Oke, pertanyaannya Mbak Siska di-share Mas Brandon ya. Pertanyaan ada 3 pertanyaan belum tadi dikirim, di-share. 3 pertanyaan. Kalau ada soal kayak gini paling enak. Saya semua benar aja Pak ya, tapi kadang kenyol ya. Oke, and the winner is nomor 3 adalah Yunus. Selamat, top up link aja 100.000, Mulkan top up link aja 100.000, dan the winner is Una. Oke, top up link aja itu dipersembahkan dari BRI, luar biasa ini Pak Anto ini. Oke, dan ya Baby Gold tadi, selamat Mbak Una ya. Oke, di kolom chat dong. Ini kenapa semuanya pada jawab
jawab di chat ya. Takut ya. Iya. Apa ketinggalan tadi ya? Oke, ya. Oke. Ini Mbak Una ya, saya ini ya. Oke, baik. Pertanyaannya sudah kah? Pertanyaannya ini masih banyak nih. Pak, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya Pak ya, Pak Anto aja nanti nanyain ke teman-teman. Yang simpel-simpel aja sih Pak. Itu ada ya. Jawabannya nggak apa-apa. Mungkin dari, bisa dilihat nggak? Oke. Itu bisa. dari Aulia. Ada Aulia ya. Aulia, apa bisa daftar tabungan emas tanpa harus ke Pegadaian atau unit Senyum, Mbak? Bisa nggak Pak? Pak. Ya. Pak. Untuk siapa ini? Untuk Aulia ya, Mbak Aulia ya. Sriwijaya Pak. Jadi untuk daftar tabungan emas itu kita dengan aplikasi sebenarnya. Oke. Itu aplikasi, download aja dulu aplikasi Pegadaian Digital. Kalau untuk daftar itu kita bisa lewat itu aplikasi. Oke. Tetapi nanti untuk mengidentifikasinya perlu tetap outlet ya, outlet. Oke. Tapi untuk daftar awalnya bisa. Gitu, sudah dapat. Awalnya bisa Mbak Ya. Aul. Nah, salah satunya yaitu download tadi Pegadaian Digital. Nanti di sana registrasi dulu, Ya. terus nanti buka menu, buka tabungan emas. Iya, betul. Tapi kalau saya optimis ke depannya bisa. Bisa. Oh, bisa ya Pak ya. Seperti Dengan semuanya. bersinergi mungkin tadi? bersinergi tadi nanti jadi bisa gitu. Langsung Karena bisa, Pak ya. contoh kayak yang kita digital saving itu orang tinggal scan saja, scan barcode, kemudian upload Identitas. IKTP, Oke. niknya ada, terus kemudian foto selfie, itu udah bisa. Dan itu juga kemarin di BRI buka rekening tabungan juga bisa langsung ternyata Iya, Pak. itu. Iya, kemarin juga Makanya saya diajarin sama yakin, teman-teman BRI. yakin nanti optimis bisa gitu loh. Iya, Pasti, siap. pasti buat Pegadaian juga lebih oke juga. Karena tadi Oke. menambah Betul. tadi kan ya. Iya. Gitu. Karena mungkin nasabah-nasabah bank yang mau buka tabungan apa namanya? Tabungan emas juga nanti bisa dari situ juga. Gitu. Oke, siap. Ya, selamat Mbak Aul dapat power bank, Mbak Aul. Wah, lumayan ya Mbak ya, ada di belakang saya di power bank ya. Oh. Nih, Keren. ya. Oke. Ada lagi satu pertanyaan ya dari ya Mas Putranto Abri dengan ada ecolocation. Oke. Bagaimana produk yang hampir sama tidak akan menjadi predator kah bagi dengan yang lainnya gitu kan? Ya sudah terjawab sebenarnya Pak ya. Iya. Ya ini memang tadi ya kata Bapak Iya. tadi ya. Enggak. Karena kan justru malah ngasih opsi. Benar. Ngasih opsi kepada nasabah, baik di Pegadaian maupun di BRI untuk memilih investasinya sendiri yang mana yang lebih cocok. Iya. Dia apakah dia mau ke tabungan rupiah kah? Bahkan semuanya gitu ya. Karena mohon maaf saya tambahkan dari saya kenapa yakin bahwa nanti buka tabungan emas juga bisa langsung. Sekarang saja kita di BRI dengan aplikasi Bilimo tadi yang saya sampaikan, itu kita bisa membuka deposito tanpa harus datang ke kantor BRI. Deposito loh Pak. Iya, deposito. Wow. Nah, jadi di aplikasinya situ juga ada. Kita misalkan Mbak Rahma gitu, wah, uangnya lagi nganggur 5 miliar gitu. Amin. Amin aja deh. Kan kalau ini harus ke kantor tuh kadang-kadang males Iya. mager kita kan. Iya. Itu sambil dari Bilimo dibuka aplikasi di situ ada deposito. Kita buka deposito, kita pindahkan berapa jumlah yang mau dideposito. Iya. Nanti suku bunganya ada segala macam, kita okekan. Udah. Misalkan taruhlah jangka waktu yang pendek aja ini uang nganggur ya Bapak. Iya. Gitu loh. Nah, masukkan ya biasanya buat apa kosmetik, nah ini belum butuh nih. 5 miliar dulu. Ya, gitu. Geser ke sana, terus kemudian kan dapat. Tanpa nggak ada, memang tidak ada bilet deposito gitu, tapi sudah aman itu. Nanti ketika jatuh tempo, misalkan sekarang tanggal 12, kan berarti jangka waktu 1 bulan ya. Nanti tanggal 12 bulan Desember, dia akan cek dan geser sendiri ke tabungannya, plus sama returnnya gitu. Gitu. Automatically Pak? Iya, gitu. Kalau pengen di ini lagi, masukkan lagi. Barangkali kan mau ditambah lagi. Nanti kita mau sebagian daripada, kalau sekarang kan kadang-kadang, aduh, males ya gitu. Tapi kalau ini dengan di rumah kan juga bisa. Dalam genggaman. Iya. Gitu. Yang mager ini bisa sekali banget nih ya kan. Iya. Jadi ya kecanggihan teknologi memudahkan semuanya ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Oke. Nah, ini Pak banyak program kartu kredit tadi kapan mulai? Coming soon ya. Saya juga salah satu yang siap-siap. Siap. Oke. Oke, satu lagi ya. Mohon
keterangannya Pak, apakah saldo giro atau saldo dolar dapat dijadikan jaminan sebagai investasi emas di unit senyum? Oke, saldo giro atau saldo dolar dapat nggak ya dijadikan sebagai investasi emas? Ya. Oh, punya saldo Pak, Oke. di gitu ya, di rekening di BRI dijaminkan sebagai investasi Mungkin emas. maksudnya begini Gimana, Pak, Pak? ini mungkin mohon maaf kalau tadi. Iya. Jadi mungkin kalau kayak saya gitu, kayak tadi kan modelnya punya saldo giro atau saldo tabungan dalam bentuk dolar. Iya. Terus mau dijadikan jaminan, nah terus kemudian ini kan diinvestasikan di emas. Oke. Itu sih nggak ada masalah kan, kita ada produk namanya cash collateral ya. Cash Oh, collateral itu artinya iya. yang dijadikan jaminan Oke. itu tabungannya tadi atau gironya di lock dalam jumlah tertentu, nanti sekian persen bisa diterima cashnya. Nah mungkin ini terus nanti diinvestasikan ke emas, Ditunaikan. Oh iya. Jadi sebenarnya bisa aja, nggak ada masalah. Silakan. Nah itu tadi bahkan mungkin kita mungkin lebih enaknya kalau kayak gini datang ya ke layanan senyum. Iya. Nanti kebutuhannya apa? Iya, ya, siap. gitu. Lebih Semuanya pas bisa ya. terpenuhi ya, Pak, ya. Kalau nggak ada tadi Pak. Iya. Dan Oke, karena kalau nggak apalagi ada. oh enggak, yang ini malah menguntungkan. Tadi kan cuma gitu. Iya. Gitu. Itu menarik lah. Oke, siap. Terima kasih. Selamat tadi Mbak Aul, Mbak Mas Putranto, Mbak Unai. Desti tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, masing-masing. Kalau untuk ya tadi kan banyak ya, ada dua ya. Power bank-nya ada dua, berarti Mas Putranto dapat saldo link aja 100.000. Oke, tepuk tangan dong. Mbak ya. Saldo link aja 100.000. Mbak Desti dapat power bank ya Pak ya. Oke, siap. Nih. Kedua lagi ya, perbedaan bunga tabungan di unit pegadaian langsung dengan unit senyum. Ya. Ada bedanya ya. Ada Sama. bedanya. Sama aja. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu saja Pak, luar biasa hari ini ngobrol-ngobrolnya banyak sekali, ilmu yang bermanfaat, knowledge mungkin lebih dari teman-teman pegadaian, dari teman-teman BRI juga banyak ternyata dari dua narasumber yang hebat ini. Mungkin boleh tambahan sedikit. Boleh Pak. Minta waktunya. Silakan, Pak. Nah, ini amanah juga dari Pak Direktur BRI kan. Oke, Kita kan sekarang BRI sekarang lagi menggalakkan kegiatan penyuluh digital. Penyuluh digital. Penyuluh digital itu apa? Jadi seluruh pekerja BRI ya mungkin juga nanti dibantu teman-teman di pegadaian gitu. Kita banyak memasarkan produk-produk digital kita yang pertama. Tidak kegiatan pertama yang memasarkan produk-produk digital kita tadi digital saving segala macam kepada masyarakat. Tujuannya apa? Supaya cashless, ya kan? Terus, online segala macam gitu. Terus kemudian tindakan kedua apa? Mengajak masyarakat untuk memperbanyak transaksi melalui digital. Karena di samping keamanannya segala macam, itu juga mempermudah transaksinya. Tadi yang mager segala macam ya. Artinya sudah punya produk digitalnya, transaksinya banyak di situ karena keamanannya segala macam itu. Dan inklusi keuangannya terjadi kan di situ. Gitu. Nah, yang ketiga yang utama ini adalah mengajarkan masyarakat bagaimana cara bertransaksi digital yang aman. Karena selama ini kan banyak yang nggak mau, takut nanti penipuan segala macam gitu atau kebobolan gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi contoh misalkan OTP-nya dipegang ya, tidak diserahkan password, tidak dikasihkan orang lain segala macam itu lebih betul. Dan sekarang fitur-fiturnya juga semakin lengkap. Ya kan verifikasinya juga semakin jelas, semakin ada. Nah, ini yang kita lagi galakan ya, itu sebagai penyuluh digital. Siapa aja bisa jadi penyuluh, Pak? Yang pertama pasti pekerjanya BRI. Ya. Kedua, kemudian kita contoh di Kanwil Palembang kita sedang ada program Bujang Gadis Palembang. Iya itu. Jadi menjual apa? Jadi mereka brand ambassador-nya. Betul. Kalau istilahnya kita CAP-nya ya, culture activation-nya kita gitu. Itu Bujang Gadis Palembang, di mana nanti kita mulai mengajak dari teman-teman mahasiswa segala macam. Pertama untuk kita ajarkan bagaimana memasarkan produk digital saving tadi, terus kemudian juga memasarkannya seperti apa gitu, sehingga mereka menjadi duta-duta kita untuk menyebarkan mana, karena bisa mengajarkan orang tuanya segala macam untuk bisa bertransaksi digital secara aman gitu. Tepuk tangan dong. Ya, ini program yang memang sangat bagus ya Pak ya tentunya ya. Betul. Dan juga bisa menciptakan peluang-peluang yang lain. Jadi penyuluh kalau itu freelance atau gimana, seperti apa Pak? Yang kita sudah jalankan itu dengan Universitas Palembang salah satunya itu. Jadi mereka kita rekrut, kita magangkan di kita, diajarkan produk perbankan seperti apa gitu kan. Kalau selama ini kan
taunya hanya tabungan, simpanan ya gitu-gitu atau pinjaman saja. Ini kita ajak magang di kita, nanti salah satunya juga mereka kita rekrut untuk mulai memasarkan produk digital kita juga. Tapi mereka ada reward juga kalau mereka bisa memasarkan terus mengajarin ke orang, nanti dia dapat reward juga lah dari kita. Iya, dan nanti ketika mereka di lapangan mau bekerja segala macam lebih lagi. Kenapa demikian? Karena kita mulai masuk ke pasar-pasar anak muda juga gitu. Pas selama ini kan BRI bilangnya, wah yang tua-tua. Gitu. Tidak lah ya gitu. Mulai kapan itu Pak? Sudah mulai Pak berjalan gitu. Nanti kita kembangkan terus dengan yang lain-lain gitu. Itu termasuk ditambah junior kita ya dengan anak-anak mulai dari SD segala macam. Entry point-nya. Entry point-nya betul. Wah, luar biasa. Ternyata produk BRI itu banyak ya Pak ya, dan juga mungkin ya teman-teman Pegadaian perlu juga nih nambah-nambah pengetahuan tentang produk-produk BRI karena kita sudah bersinergi. Begitupun juga teman-teman BRI ya Pak ya, harus tahu ya produk-produk Pegadaian ya. Mungkin ada banyak yang nanya juga nih Pak Anto, gimana sih sistem angsuran di Pegadaian? Boleh nanti di kolom chat atau ditampilin Mbak Siska. Sistem angsuran di Salesio Pak Tun yang terakhir nih kan ya. Jadi ada berapa pilihan, banyak pilihan kata Pak Tun tadi. Kalau mau buka tabungan emas, monggo silakan buka. Yang mau investasi emas fisik langsung ada barangnya. Oke nih, ini kurang lebihnya ya Pak ya. Ini contoh simulasi. Itu ya? Iya, yang arisan emas, yang emasku, yang cicilan ya kan. Kamu mulai nyicil bisa mulai dari 1 gram loh. Ya kan, dan ini juga sudah di unit kerjanya Bapak nih sudah banyak juga nih. Arisan emas tadi. Arisan emas ya Pak ya. 300 orang tadi kan? 300 ya kurang lebih Pak. Wow, luar biasa ini. Karena mereka mikir ya udahlah 100 ribuan juga ya Pak ya. Nabung deh, nanti dapatnya dapat. Oh, saya selalu bilangin lupain aja, pura-pura nggak inget aja gitu. 100 ribuan Pak ya. Iya, tiba-tiba nanti dapat uang nggak bisa pergi haji segala macam. Iya. Tanpa tunggu 20 tahun ya Pak ya. Tiba-tiba malah dapat ikut haji yang apa? Haji yang plus itu kan? Iya. Oke. Ini baru 1 unit kerja loh, baru macam Boeing mah. Iya. 300 ya. 300 kalau ya. saya punya 21 unit kerja. Wow, itulah mengapa mengundang Pak Anto di sini ya Pak. Salah satunya 21 unit kerja Pak. Itu baru kantor cabang. Kantor cabang. Unitnya ada 234. Wow. Persen Pak, kalau persen orangnya? Orangnya 5.000 Pak. Wah, 5.000 kali 1 gram berapa itu? 5 kilo Pak. 5 kilo Pak. Iya, Oke, jadi sepakatnya bahwa memang kita semua buka tabungan BRI, sudah buka ya Pak ya, karena nanti akan di sana dan buka tabungan emas. Tabungan emas dan juga arisan emas. Oh iya. Iya, siap. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber hebat yang luar biasa. Pak Tun ini kalau kita ngobrol kayak gini nih pasti panjang banget ya. Waktunya nggak habis-habis ya Pak ya. Tapi waktulah yang memisahkan kita. Tapi kalau mau ngobrol lagi, kapan-kapan ketemu di Gade lagi kan ya? Iya. Ngopi-ngopi, tempatnya oke juga ya. Iya. Ini memang The Gade Coffee and Gold memang suasananya dibuat untuk kata Pak Anto tadi milenial. Jangan sampai Pegadaian karena usianya sudah 120-an tahun tadi ya Pak ya. Jadi anak-anak muda nggak mau ke Pegadaian. Ternyata yang tua-tua malah milenial ya. Oke, dan ini setiap malam minggu ada live musik juga Pak. Oke, jadi bisa. Pak Anto hobi nyanyi kan kayaknya? Ya boleh lah. Menyumbangkan lagu. Oke, menyumbangkan membuat lagu menjadi sumbang. Tapi juga hobinya luar biasa ya. Sport ini ya kebetulan banyak juga pincang kita milenial yang hobi juga motoran ya Pak ya. Hobi sport, hobi sepeda, olahraganya. Pak nggak ada parkiran motor loh. Khusus ya Pak ya. Oke. Oke, baik Pak Anto, Pak Tun. Pak Tun mungkin ada closing statement Pak yang mau disampaikan ke teman-teman BRI Pegadaian Pak. Baik. Makasih Mbak Rama ya. Dalam kesempatan yang baik ini tentu saja saya terima kasih sekali nih Pak Anto bisa siang hari ini kita bisa join gitu ya. Ini salah satu memang wujud dari sinergi kita yaitu tadi kontribusi juga teman-teman dari BRI yang sangat antusias. Saya merasa senang sekali nih Pak Pinwil langsung sudah membuka tabungan ya dan diikutin semua teman-teman yang lain, Bu Irma dan timnya, bapak-bapak yang dari Kanwil. Nah, saya juga mengajak kawan-kawan Pegadaian nih. Jadi kita wujud dari kerjasama kita ini, kita juga jangan sampai nggak buka tabungan itu ya, tabungannya BRI gitu ya. Dan kita juga nanti dari penjelasan Pak Anto tadi kan sebetulnya banyak juga produk-produk BRI.
Di antaranya tadi ada asuransi Pijar, Pak, ya, tadi ya. Pijar. Iya. Nanti kita coba ikut berpartisipasi juga gitu, memanfaatkan apa yang ada di produk-produk BRI. Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Pak Anto, kita bisa. Boleh dong aplaus untuk Pak Tun. Terima kasih Pak Tun. Ya Pak Anto, closing statementnya untuk teman-teman Pegadaian dan juga BRI tentunya. Baik, yang pasti Insan Brilian dimanapun kita berada ya, investasi sekarang sangat luas, tidak hanya sekedar menabung saja, tapi juga banyak investasi lain yang sangat baik buat kita di masa depan ya kan. Ada tabungan emas ya kan, ada investasi emas juga, kemudian kesehatan juga merupakan investasi, makanya ada produk-produk asuransi yang mengcover kita ya, kesehatan segala macam, itu menjadi luar biasa, dan persiapkanlah masa depan kita mulai dari sekarang. Siap, persiapkan masa depan kita mulai dari sekarang. Yuk kita nabung emas, yuk kita investasi diri tadi dengan Pijar, yuk kita bersinergi nabung uang juga Pak. Betul, ya. Untuk memang, karena memang kebutuhan kita sekarang ya memang rupiah ya Pak. Betul. Alat transaksi jual beli kita juga rupiah. Jadi ya jangan lupa ya teman-teman Pegadaian buka tabungan. Dan ini sudah semua ya Pak ya, tapi belum ke unit-unit, nanti akan disegerakan dari BRI-nya nanti mampir ke unit-unit karena memang operasional Pak. Teman-teman tadi kata Bapak tadi nggak bisa mau balik keluar, jadi mungkin bisa fleksibel, nanti kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Anto, Pak Tun, luar biasa. Boleh aplaus sekali lagi untuk kita semua yang berada di sini. Salam sehat selalu. Oke, saya Rahma pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berkumpul di sini di acara peresmian sentral layanan ultramikro di Singapura. Kolaborasi ini merupakan satu yang mutlak ya dalam kondisi saat ini ya. Kita bersinergi untuk mencapai kinerja yang sangat luar biasa, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM ya. Bagaimana ini yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, di mana ada 3 entitas dalam satu layanan, itu sangat luar biasa. Kegiatan hari ini dengan launchingnya Senyum itu menjadi suatu pijakan kita bersama untuk sama-sama kita bersama